محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan seluruh yang terhubung pada pertemuan ta'lim kita di subuh waktu Indonesia bagian barat dan mungkin sudah menjelang pagi. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba mengurai tentang bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan kesehatan mental. Untuk itu, kita ingin mencoba menggali terlebih dahulu bagaimana Al-Quran memberikan gambaran tentang diri kita. Ya, jangan-jangan selama ini kita telah menjalani kehidupan belasan atau puluhan tahunkah, tapi belum memahami tentang diri kita sendiri. Ya, kita yang berinteraksi dengan dunia tentunya akan mengenal aktivitas kita sebelum kita mengerjakannya. Anda kan nggak mungkin bekerja kalau Anda tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan. Bahkan untuk itu kita berusaha untuk belajar terlebih dahulu, ya, dengan cara yang serius, menempuh pendidikan formal, bahkan ada dari tingkat paling dini di PAUD sampai dengan ke universitas, hanya untuk mendapatkan satu bekal, dan dengan bekal itu kita menjalani aktivitas kita secara terukur. Nah, sementara kegiatan kita yang memang ini paling pokok dan akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah dalam kehidupan yang lebih abadi lagi, seringkali didapati bahwa ini tidak maksimal dan sebanding dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan yang sementara. Jadi untuk yang sementara saja begitu seriusnya, kenapa untuk yang abadi kita tidak melakukan satu pendekatan yang lebih serius dan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, di antara hal yang memberikan satu kesuksesan dalam aktivitas kita, baik dunia ataupun akhirat, yang kita sering mohonkan kepada Allah dengan mengutip Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201 itu, ketika kita sering berdoa dalam setiap kesempatan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia yang mampu kami raih dan kemuliaan-kemuliaan di akhirat yang mampu kami dapatkan, dan jauhkan kami, tepikan kami, hindarkan kami dari segala hal yang berpotensi mengundang murka dan neraka-Mu. Nah, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tentunya ada bekal-bekal yang Allah berikan kepada kita. Nah, bekal inilah yang coba kita akan gali dulu dengan penggalian dasar pokok tentang diri kita. Setelah itu kemudian kita akan lihat turunan-turunannya, bagaimana menjaga semua potensi diri ini dalam kerangka menjalani aktivitas kehidupan dunia kita untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal. Baik, tentang diri kita, tentang manusia, saya ingin agak lebih cepat ya, supaya kita bisa sampai kepada pokok bahasannya. Setidaknya di dalam Al-Quran, ya, manusia itu dibagi ke dalam 3 bagian utama. Ini sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ya, kalau kita istilahkan tentang anatomi manusia, ya, bukan tubuhnya ya. Kalau di dunia kesehatan, di kedokteran, atau bahkan di pelajaran dasar biologi, kita mengenal tentang anatomi tubuh gitu kan. Seperti apa kemudian tubuh kita dibedah secara fisikal, secara jasmani. Nah, sekarang kita berbicara tentang kemanusiaan kita. Bagaimana Al-Quran memperkenalkan tentang anatomi diri kita sebagai manusia seutuhnya, dan peran-peran itu seperti apa sehingga bisa terjaga dengan baik. Apa yang dibutuhkan di bagian-bagian ini, seperti apa menjaganya, sehingga dengan sinergitas semua peran itu, maka diri kita seutuhnya yang disebut manusia ini bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik, dengan sempurna, sampai kita mendapatkan bekal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kerangka berpikir ini kita akan coba turunkan. Mohon izin, saya coba ingin berikan satu gambaran dulu, tervisualisasikan sehingga mudah untuk dicerna. Ya, bismillah. Kalau kita tuliskan misalnya manusia, ya, seperti ini, maka bila melihat kepada referensi sumber hukum, ya, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mohon izin saya batasi kepada Al-Quran dulu dan hadis-hadis Nabi SAW dalam referensi pembahasan kita, karena ini yang paling otentik, ya, yang paling valid dan sumbernya paling hak gitu. Jadi kalau kita pun menulis karya ilmiah dalam konteks kehidupan dunia, ya, kita kan mencari sumber primer kan yang paling kuat, dan tidak ada yang berbicara tentang kehidupan kita kecuali dari Sang Pencipta yang kita sebut sumber yang paling kuat, ya. Karena itu kita turunkan. Nah, manusia setidaknya, ya, atau umumnya memiliki 3 bagian perangkat utama, sehingga dengan itu dia disebut sebagai manusia seutuhnya, ya. Satu, tentunya ada bagian jasmani. Ini yang terkait dengan aspek fisik, ya.
Saya tuliskan dulu di sini ya, anatomi manusia, bagian-bagian yang terkait dengan manusia. Kemudian ada yang terkait dengan rohani, ya. Ini rohnya, yang terkait dengan aspek spiritualnya. Kemudian ada aqlani, yang mengikat hubungan antara jasmani dengan rohani, ya. Ini adalah akal yang terkait dengan pengikat atau konsep berpikir yang menghubungkan jasmani dengan rohani. Ya. Nah, tiga bagian inilah kemudian yang menyinergikan keadaan diri kita menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau satu di antara tiga aspek ini hilang, ya, maka kemanusiaannya pun bisa menjadi hilang seketika, ya, atau kehidupan yang terkait dengan kemanusiaannya pun bisa menjadi dipertanyakan, ya. Kalau kita katakan misalnya satu tidak ada, ya, jasmani ada, rohani ada, fisiknya ada, rohnya ada, akal tidak ada, maka kemanusiaannya pun akan hilang, dia berubah menjadi hewan. Yang membedakan hewan dengan manusia kan tidak adanya akal, ya, untuk berpikir. Hewan tidak berpikir, manusia berpikir. Hewan hanya mengikuti insting gharizahnya, manusia dibimbing oleh akal melalui rohnya. Demikian adanya, kalaupun ada rohnya saja, akalnya saja, tidak ada jasmaninya saja, ini pun juga jadi persoalan, ya. Jadi tanpa fisik gitu. Nah, ini mustahil ada kehidupan. Ya, kalau saya sering katakan di gentayangan, ya, dalam tanda petik. Ya. Demikian jasmaninya ada, ya, akalnya misalnya ada, tapi rohnya tidak ada. Sehingga ini nggak bisa bergerak, ini pun tidak bisa berfungsi. Ya, maka karena roh ini sumber kehidupannya hilang. Ini pun selesai kehidupan kemanusiaannya. Maka dikatakan manusia ini harus terhubung tiga bagian ini, ada jasmaninya, ada rohaninya, ada aqlaninya. Nah, indahnya karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita sebagai manusia, tentu Allah mengetahui dan sangat dan maha mengetahui tentang keadaan diri kita. Ini kan hukum dasar, ya. Hukum dasar, semua pencipta akan sesuatu sangat mengetahui dasar, kemudian komponen-komponen, peran, serta aktivitas yang terkait dengan sesuatu itu. Membuat handphone kan lebih tahu, ya, tentang handphone dibandingkan dengan kita yang tidak membuatnya. Karena itulah ketika kita akan mengeluhkan atau mempertanyakan, mengonsultasikan tentang fungsi handphone kita akan datang ke counter handphone untuk bertanya kepada pembuatnya misalnya, ya, bagaimana fungsi ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini pun sangat normal dengan standar berpikir seperti ini. Kita akan kembalikan semua hal terkait dengan keadaan diri kita kepada pencipta kita. Ya, dan di sini indahnya Allah bahkan memberi gambaran kepada kita untuk menemukan pencipta yang hak, ya, dan memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan, referensi hidup melalui apa yang disebut dengan hudan dan terhimpun dalam kitab suci yang kita sebut dengan Al-Quran itu. Dan riset yang kami lakukan itu Al-Quran satu-satunya, ya, kitab suci di muka bumi ini yang memberikan gambaran utuh tentang kehidupan kita. Ya, ini tentunya bisa dibuktikan secara ilmiah. Teman-teman bisa melakukan perbandingan, misalnya kan, silahkan Anda lihat di referensi-referensi atau bacaan-bacaan lain, bandingkan dengan Al-Quran. Tidak ada yang berbicara tentang manusia seutuhnya, dari mulai sebelum penciptaan, ya kan, pada saat penciptaan, saat tercipta, fungsinya, aktivitasnya, diaturnya sampai dia wafat dan kembali, kecuali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa, ya, ini menunjukkan sekali lagi yang berfirman dalam Al-Quran itu adalah pencipta kita yang sesungguhnya. Saya ulangi, yang berfirman dalam Al-Quran itu pencipta kita yang sesungguhnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah ketika mencipta manusia pertama kali, ya, itu langsung menyebut dirinya dengan Khalik, sang pencipta. Dia Khalik itu istilah Al-Quran. Ya, mari kita lihat di Quran surah ke-15 dari ayat ke-28 sampai dengan ayat misalnya ke-30, gitu, ya. Baik, fokus di sini teman-teman sekalian, kita lihat, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, perhatikan baik-baik itu. Dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah ketika Rabbmu Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh kalangan malaikat, memviralkan. Jadi saking tinggi, istimewa, dan pentingnya peran kehidupan manusia itu, Allah sampai memviralkan. Ya, kita belum pernah dengar penciptaan malaikat diviralkan oleh Allah kepada makhluknya yang lain.
atau penciptaan jin diviralkan oleh Allah kepada makhluk yang lain demi satu tujuan tertentu. Manusia berbeda, saking istimewa tugasnya, tinggi posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang tugasnya dikerjakan, maka dalam penciptaannya pun dikumpulkan ya, malaikat, dikumpulkan sebagian kalangan jin untuk diviralkan. Ini loh, aku akan mencipta makhluk baru begini, tugasnya begini. Ya, dan di sini Allah mengatakan dirinya Khaliq. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, khaliqum basyara. Sungguh aku adalah Khaliq, kata Allah. Ya. Aku adalah pencipta, baik, dan akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Ya, karena nanti di ayat 27-nya ada bicara tentang jin, di ayat 28 langsung masuk kepada yang baru, yaitu inni khaliqum basyara. Aku akan mencipta basyar, ini manusia. Baik, bagaimana penciptaan manusia ini berlangsung disebutkan oleh Allah. Maka dimulai kemudian dari sini. Ya, min salsalim min hama'in masnun fa idza sawaituhu. Yang pertama kata Allah akan berproses secara fisikal dulu. Ya, secara fisik dulu. Ini yang diproses dulu. Jadi kita akan bagi pembahasan kita ini ya kepada ini dasar penciptaan dulu ya teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu baru kita masuk kepada kebutuhan-kebutuhan atau nutrisi dari penciptaannya ini. Ya. Lalu terkait dengan fungsi, di sini kita akan temukan di mana yang terkait dengan aspek mentalitas kehidupan. Ya. Baik, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nih. Maka ketika aku mulai sempurnakan proses penciptaan itu pertama melalui proses fisikal dulu. Jadi fisik dulu ya yang bermula berproses. Ya, seperti ya kita turun nanti diturunkan lagi dengan detil. Ini indahnya. Ya, ini indahnya paparan ini dan kita nggak temukan dalam referensi-referensi manapun. Ya, dari mulai penciptaan laki-laki, perempuan, kemudian keduanya bertaruh, kemudian pernikahan, ya terjadi proses biologis misalnya sampai kemudian muncul proses di situ ya dalam fase awal-awal pembentukannya secara fisikal dulu ya. Dan hebatnya ini detil disebutkan. Dari ta'arufnya ada ayatnya, Quran surah ke misalnya 49 ayat ke-13 ya, kemudian mulai bertemu memberikan satu hadiah, Quran surah ke-4 di ayat yang ke-4, terjadi pernikahan Quran surah ke-30 di ayat ke-21 gitu kan, bahkan diatur hubungan-hubungannya sampai ke hubungan seksualnya disebutkan bagaimana mengaturnya ya, ada di Quran surah kedua misalnya ayat 187 ya, ada lagi misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 222 sampai 223, itu semua diatur sampai kemudian tumbuh secara fisikal. Quran surah ke-22 misalnya di ayat yang kelima ya, ada di Quran surah ke-23 misalnya Al-Mu'minun di ayat yang ke-11 sampai dengan 13-nya, demikian seterusnya ya. Jadi disebutkan oleh Al-Quran bagaimana secara fisikal dibentuk dulu ya. Kalau di hadisnya kita temukan, kita ambil yang paling dasar dulu ya, misalnya hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ya. Kalau di Al-Arba'in ini ada di nomor hadis yang keempat ya. Ini sangat populer sekali tentang fase penciptaan manusia secara fisikal ya. In ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, atau kita sebutkan dari awalnya ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibentuk dalam perut ibunda kalian itu pertama kali proses fisikal dulu, jasmani ya. 40 hari pertama proses pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, kemudian 40 hari kedua mulai berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga 120 hari 4 bulan mulai ada bentuknya mudghah. Bahkan sekarang di dasar-dasar kedokteran pun modulnya menyebutkan dengan bahasa yang sama dengan bahasa hadis, mudghah ya kan. Nah, kemudian thumma yursalu ilaihil malak ya, lalu diutus seorang malaikat. Kemudian apa yang dilakukan? Wa yu'maru bi katbi arba'in fayanfukhu fihi ruh, diperintahkan untuk meniupkan roh dan lalu ditetapkan 4 bagian dasar pokok kehidupannya. Jadi setelah jasmaninya ini dibentuk selama 4 bulan ya dalam proses di dalam rahim itu, maka roh ditiupkan. Jadi kalau ada yang tengah mengandung masuk 4 bulan itu rohnya sudah masuk. Rohnya sudah ditiupkan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, itu bahasa hadisnya. Kemudian bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya fayanfukhu fihi ruh, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk meniupkan roh. Ya. Jadi kalau ini sudah berproses, jasmani dibentuk, rohani kemudian juga demikian, dan ditanamkan kemudian dasar-dasar akal melalui sumber-sumber informasi atau pengetahuan.
Ya, ada yang datang lewat pendengaran, ada yang datang lewat nanti penglihatan setelah dia dilahirkan, demikian seterusnya, sehingga semua fungsi bagian manusia ini berperan sesuai dengan aktivitas yang akan dia jalani. Nah, jadi secara singkat teman-teman sekalian, nanti di Al-Quran akan disebutkan bahwa selain Allah mencipta kita dengan bagian-bagian ini, ada jasmaninya, rohaninya, aklaninya ini, lalu disebutkan kemudian nutrisi dan perannya atau fungsinya. Ya, apa fungsi jasmani, apa fungsi rohani, apa fungsi aklani, lalu kebutuhannya apa, nutrisinya apa. Nah, di sini kita nanti akan temukan bagian yang terkait dengan pokok bahasan kita. Ya, kita ambil contoh misalnya. Ini saya letakkan di tengah ya, roh ini, karena ini bagian penggeraknya, generatornya gitu ya, dan inti dari kehidupannya. Jasmani, fisik, ini jism. Jism itu dari bahasa Arab ya. Jadi jasmani, senam kesehatan jasmani, kesehatan fisik artinya. Baik, senam kesehatan rohani, roh kita, spirit ya, dalamnya gitu. Ya, senam kesehatan aklani, akal kita gitu ya, dilatih supaya sehat. Nah, 3 bagian ini teman-teman sekalian punya fungsi masing-masing. Ya, secara fisikal ini fungsi bagian luar untuk mengeksekusi apa-apa yang diinstruksikan oleh roh, ya, dari sumber pengetahuan yang didapatkan oleh kita. Jadi bagi kita menerima data ya dari sumber-sumber pengetahuan di Quran surah ke-17 ya, Al-Isra di ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kamu bertindak atau mengikuti sesuatu hal tanpa dasar pengetahuan. Sungguh sumber-sumber pengetahuan itu, ya, khususnya sam'a, pendengaran. Ya, jadi apa yang kita dengar itu, data yang kita dengar akan diolah menjadi informasi, dari situ jadi pengetahuan, dan di situ nanti sepersekian detik akan diberikan respon, nanti perintah dari roh kita kepada akal, diikat, nanti diterjemahkan sepersekian detik untuk memberikan respon secara fisikal. Ya, makanya ketika kita mendengar segala hal kan kita merespon, ya kan? Baik itu responnya dari dalam diri kita, bicara dengan diri sendiri, ya kan? Atau kita misalnya melakukan tindakan, baik itu melalui ekspresi wajah, kita mendengar sesuatu yang menyenangkan, tiba-tiba langsung tersenyum, ya kan? Mendengar misalnya ya orang pilek-pilek gitu kan, sehingga apa yang berpengaruh kepada kita bisa merespon, ya. Mendengar misalnya segala hal yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ya, lalu kita respon dengan semua bagian dari tubuh kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini fisik akan merespon segala hal yang terkait dengan luar tubuh berdasarkan informasi yang masuk ke dalam diri kita, sama' wal basar, penglihatan. Apa yang kita lihat itu yang akan kemudian diberikan instruksi oleh bagian roh kita untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi ini fisikal, bagian luar, ya. Baik. Kemudian apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian masuk ke dalam roh, itu akan diterjemahkan oleh roh, diberikan perintah, diikat oleh akal. Ya, akal ini perannya pengikat. Pengikat yang memberikan instruksi nanti kepada fisik. Jadi begitu ada informasi masuk, itu masuknya kemana dulu? Kepada fisik dulu. Kepada roh dulu. Ya, nanti di dalam roh ini, dalam tubuh kita ada sebuah proses, nanti kita turunkan ayatnya gitu ya, seperti apa gambarannya. Di situ nanti akan direspon. Setelah direspon, diberikan perintah dulu, diikat oleh akal. Ya, nanti dari akal diterjemahkan kepada fisik untuk memberikan sebuah respon tindakan. Nah, di dalam roh inilah ketika Allah menciptakan fisik, 4 bulan meniupkan roh, bersamaan dengan ditiupkan roh ini ada 2 bagian penting yang terdapat di dalam roh di sini. Ini yang akan menentukan benarnya respon yang diikat oleh akal serta tindakan atau respon fisikal yang dilakukan oleh fisik. Kuncinya akan ada di sini. Jadi bukan ada di sini, ini eksekutor saja. Eksekutor saja ini. Dan ini pengikat saja, kunci utamanya di sini. Ya. Jadi kalau segala yang terkait dengan aspek dalam tubuh kita nggak akan bisa mendeteksi lewat jasmani. Ya. Tapi kita harus lihat melalui proses rohani. Ya, kalau masalah-masalah fisikal Anda bisa langsung obati. Ya, mohon maaf misalnya ini luka nih, tergores misalnya, keluar darah. Ya, kita obati secara fisikal. Ya, akal kita pun kita bisa nanti lihat nutrisinya apa. Tapi ketika hal yang terkait dengan bagian dalam tubuh kita, maka persoalannya bukan di jasmani, bukan di aklani, tapi ada di rohani. Di sini dia. Ya. Nah, bersamaan dengan roh ditiupkan ke dalam jasmani atau tubuh kita ini, mohon izin ini agak dalam sekali apa yang akan kita bahas. Maka Allah sampaikan di Quran surah 91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan 10 itu. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha.
dan demi nafas, demi jiwa yang sempurna penciptaannya saat tubuh mulai terbentuk itu. Jadi usia 4 bulan ditiupkan roh ketika masuk ke dalam tubuh, ke dalam fisik, itu namanya berubah dari roh menjadi nafas namanya. Ya, jadi ketika ini sudah masuk ke sini, berubah dari istilah roh menjadi nafas. Dan diserap ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi nafas. Jadi bagi kita bisa bernafas itu adalah bagian dari tanda-tanda kehidupan yang menggerakkan tubuh kita. Karena itu seseorang disebut hidup ketika mulai ada gerakan kan? Ya. Dan gerakan ini diatur lewat apa? Lewat nafas. Ya, nafas itu apa? Sempurnanya roh yang ditiupkan kepada tubuh, kepada fisik. Ya, muncul istilah nafas. Ya, dalam bahasa Arabnya seperti ini, nafas. Ya. Jelas ya? Nah ini pelan-pelan ya, pelan-pelan sedikit. Kita subuh di Indonesia ini di At-Takwir ada ayat was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh ketika tanda-tanda kehidupan itu mulai bergerak, gitu kan? Semua beraktivitas. Ya, kemudian oksigen juga mulai keluar, karbon dioksida mulai diserap, matahari kemudian mulai memunculkan sinarnya, demikian seterusnya. Semua manusia pun mulai beraktivitas, bergerak. Karena itu subuh juga berkorelasi dengan kata asbah, ya, yang sudah siap dengan rencana. Jadi ketika orang Arab bertanya kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu pagi ini, apakah sudah siap dengan rencana? Ya, Anda katakan asbahtu bi khair, ya, saya sudah siap dengan rencana-rencana kebaikan yang siap saya kerjakan. Saya keadaannya baik, ini saya punya rencana ini, ya, jam 9 saya kerjakan ini, jam 10 saya ada di mana, sore akan kerjakan ini. Karena itulah orang Islam ketika bangun dalam fajarnya, ya, dia datang kepada Allah dengan rencana yang sudah siap dieksekusi, dia tawakal, datang lewat sholat untuk minta pertolongan kepada Allah, sehingga semua rencana yang akan ia kerjakan di hari itu diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nafas. Nah, kemudian ketika Allah sampaikan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan di sini, di dalam nafas ini, ya, sudah masuk ke dalam fisik kita, diilhamkan dua hal, ya, sebagai penggerak roda kehidupan kita, aktivitas kehidupan aqlani dan jasmani kita. Apa itu? Fujuraha, ya, wa taqwaha. Fujur dan takwa. Teman-teman, ini inti bahasannya. Jadi dalam setiap diri manusia yang paling dalam itu ada dua potensi penggerak kehidupan. Satu, sumber positif disebut dengan takwa. Yang kedua, fujur ini, ya, yang sering diistilahkan dengan negatif. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, semua ekspresi kehidupan kita yang ditampilkan lewat pergerakan fisik dan diikat oleh akal, itu semua sumber perintahnya ada dari sini. Ya, sumber spirit kita dalam nafas yang terdalam kita. Ada di jiwa takwa, juga fujur. Dan ini dua hal yang sangat berlawanan. Ya, dua hal yang sangat berlawanan, tapi menariknya Allah menciptakan ini, fujur misalnya, pada akhirnya akan kita temukan hal yang sangat indah sekali. Ternyata untuk menjadi katalis. Ya, untuk menjadi katalis, untuk menggerakkan supaya yang takwanya ini muncul. Jadi inti kehidupannya ini ada di sini sebetulnya. Diciptakan oleh Allah sifat fujur ini untuk menjadi katalis supaya sifat takwanya muncul. Sehingga semua yang ada di takwa lawannya ada di fujur. Ya, semua yang ada di takwa lawannya ada di fujur. Saya beri contoh misalnya, ya. Kalau di sini ada benar, ya, di sini ada salah. Kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah, ya, ada amarah. Ya, amarah kalau kemudian muncul kadang sering diekspresikan dengan marah gitu kan, A-nya hilang. Baik. Nah, teman-teman sekalian, fokus. Cara memahaminya, ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan bahagia, tentram, sukses, nyaman kehidupan orang-orang yang mampu membangkitkan potensi takwanya dengan membersihkan. Ini membersihkan itu kan bukan menghilangkan bendanya. Ya kan? Jadi kalau Anda mencuci itu, mencuci teman-teman sekalian, kalau kita mencuci baju kan bukan menghilangkan bajunya. Saya mau nyuci baju dulu, buang bajunya, kan tidak begitu, ya kan? Tapi kan Anda ingin menghilangkan kotoran yang melekat di dalam baju kan? Baik, cara berpikirnya, kotoran itu muncul, kotoran itu ada, dibuat, bukankah untuk menemukan yang bersihnya, supaya cucian itu bergerak, muncul, aktivitas itu berjalan. Jadi kalau nggak ada kotoran, bersih kan nggak ditemukan. Jadi filosofi adanya kotor itu untuk menemukan yang bersih. Anda kan nggak mungkin nyuci kalau pakaiannya nggak kotor, gitu kan? Jadi kotoran diciptakan bukan untuk membuat pakaian menjadi kotor, tapi untuk menemukan kebersihan yang ingin kita dapati itu.
Sama persis, Allah menciptakan sifat fujur bukan ingin membuat diri kita itu penuh dengan problem kehidupan. Berbuat salah, berbuat dusta, berbuat amarah, bukan. Karena ini diciptakan untuk menjadi katalis ini, supaya ini muncul. Coba Anda bayangkan kalau marah nggak tercipta, bagaimana menemukan sabar? Suami pulang ke rumah, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada persoalan, istri berkata, sabar ya Pak. Kan jadi aneh gitu. Tapi ketika ini dicipta dan ini muncul, maka kualitas kehidupan menjadi meningkat. Nah ini saya berikan mukaddimah yang pertama dulu ya. Belum masuk ke inti ya, kita baru mukaddimah ini. baru dasar gitu ya. Nah, ini bagian pertamanya. Nah ini yang menggerakkan teman-teman sekalian. Jadi ini nanti akan memberikan perintah semua hal yang masuk ke dalam tubuh kita itu, dari informasi-informasi, data-data yang masuk ke tubuh kita, yang didengar, yang dilihat, yang akan kita cerna, masuknya akan ke sini dulu semua. Ya. Masuk ke jiwa takwa atau ke fujurkah? Ya, masuk ke jiwa takwa atau ke fujurkah? Ini akan ditangkap dua-duanya, akan menangkap dan saling memberikan pengaruh. Tergantung nanti mana yang paling kuat yang akan ditangkap. Karena itulah ketika Anda mendengar sesuatu, ini akan merespon di tubuh kita. Silakan kalau nggak percaya Anda lihat misalnya berita. Ya, ada berita misalnya mohon izin orang sedang kelaparan, pasti tubuh kita akan merespon, hanya sekedar melihat saja. Ya, mendengar, apalagi langsung berinteraksi, semua respon itu akan muncul. Tinggal bagaimana dua hal ini saling akan berpengaruh memberikan respon kepada kita. Ya. Nah, ini yang kemudian terjadi dalam kehidupan. Kadangkala respon baik itu yang muncul dan Allah membantu kita, ya, membantu kita untuk menemukan respon yang positif dengan memberikan tugas kepada malaikat untuk memberikan dorongan-dorongan kebaikan. Ya. Karena malaikat diciptakan oleh Allah dengan jiwa takwa, jiwa baik saja. Quran surah 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat punya peran memberikan dorongan kepada kita supaya mengaktifkan jiwa takwanya. Ya, makanya ketika kita mendengar ataupun melihat misalnya hal-hal yang baik-baik, kita dengar azan langsung ada getaran, cepat siap-siap sholat, kan? Kita lihat orang misalnya lapar, kita ingin tergerak memberikan bantuan. Nah, itu ada support yang diberikan kepada diri kita oleh Allah lewat malaikat. Ya, cepat lakukan ini, cepat demikian. Pun di sisi lain, ya, setan kan tidak diam. Dia punya dendam abadi, kesumat yang abadi terhadap Adam alaihi salam yang diajukan lewat proposal kepada Allah untuk membuktikan keangkuhannya. Ya, kepada Allah dia ingin buktikan, ya Allah saya memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ketika engkau berikan Adam kesempatan beraktivitas membuat tugas di bumi, berikan aku kesempatan untuk membuktikan kehebatanku kepadamu ya Allah dengan cara menggoda Adam. Ya, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bagian dari manusia itu untuk digoda. Ya, digoda secara halus sekali. Godaan secara halus disebut dengan waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jelas ya? Baik. Nah, itu proposalnya itu diberikan, ada diabadikan di Quran surah keempat An-Nisa. Ya, dari ayat 116, 117 sampai dengan 118-nya. Sampai kita temukan kalimat la'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengajukan permohonan kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memanfaatkan bagian dari terdalam, dari tubuh terdalam di dalam manusia. Bagian terdalam ya pada anatomi manusia. Apa yang dia ambil? Ini fujur. Jadi kalau di sini ada malaikat Allah tugaskan untuk bisa memotivasi takwanya supaya naik, jiwa-jiwa kebaikan. Di sini yang harusnya menjadi katalis ini untuk naik, ini karena ada peran setan di sini. Dia minta kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya, ya kan? Setan meminta kepada Allah untuk menggoda ini, sehingga alih-alih yang ini menjadi katalis untuk takwa, ya dialihkan oleh setan supaya punya fungsi sendiri. Ya, dan dahsyatnya teman-teman sekalian, nanti karena ini ada di mana tadi? Ya, ada di nafas kan? Jadi kalau saya lihat, saya bikin seperti ini nafas nih teman, nafas begini. Nah, saya bulati begini. Di sini ada takwa, di sini ada fujur. Nah, ini ada di nafas dua-duanya. Ini diberikan dorongan oleh malaikat, ini diberikan dorongan oleh setan. Fokus, ya. Yang ini seharusnya menjadi katalis kepada sifat takwa. Namun ketika setan mengajukan peran untuk mengambil bagian tertentu yaitu ke sifat fujurnya, maka ketika terdominasi oleh setan, alih-alih menjadi katalis, dia punya fungsi sendiri akhirnya. Akhirnya dari sinilah sebuah sumber keburukan itu muncul. Setan berikan dorongan dengan cara yang halus. Tadi saya katakan halus itu waswas. Ya, waswas bahasa Arabnya. Waswasa yuwaswisu. Ini
ada di nafas. Nafas itu ada dalam sodrun. Ya, sodrun, tempat terdalam dalam diri kita ini, sodrun, dada. Makanya saat sholat kita jaga begini. Ya, nanti di bahasan lain kita akan uji itu. Ya, kita bahas. Ini ada di sodrun, nafas tempatnya di sodrun. Jamaknya disebut dengan sudurun. Saya ulang ya. Ini nafas ini di dalamnya ada takwa dengan fujur. Nafas tempatnya di sodrun, yaitu bagian kolbu. Jadi di sodrun ini ada tempat namanya kolbu. Di dalam kolbu ini ada nafas. Di dalam nafas ini ada takwa dengan fujur. Ya, proton dengan neutron ya. Jadi ada yang positif dengan negatifnya atau elektron ya. Ya, jadi nanti teman-teman di kimia yang lebih tahu ya untuk menjelaskan itu. Jadi di sini ada semua terkait ya. Kalau kita belajar fisika, kimia itu nggak akan jauh gitu dari esensi kehidupan kita juga. Nah, ini kalau kita ke sini teman-teman sekalian, kembali lagi. Jadi di nafas itu tempat ada takwa dengan fujur, nafas ada di kolbu. Ya, kenapa disebut dengan kolbu? Asalnya bukan hati. Dari kata koluba yang senantiasa bergejolak, karena selalu ada pergolakan, gejolak antara perjuangan takwa dengan fujur. Kolbu tempatnya ada di sodrun. Ya, sodrun jamaknya disebut dengan sudur. Maka di surat An-Nas Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu ada perannya untuk memberikan pengaruh kepada apa yang ada di dalam sudur. Dalam sudur itu apa? Kolbu. Dalam kolbu itu apa? Nafas. Dalam nafas itu apa? Ini nih, fujur. Maka diminta oleh setan untuk memberikan respon. Udah, kamu nggak usah jadi katalis untuk takwa, nggak usah dorong-dorong takwa. Kamu aja yang muncul sendiri ke permukaan. Ya, maka dia berikan kemudian respon. Kalau lemah takwanya, ini kuat, maka ini akan memberikan respon, pengaruh kepada nafas. Maka nafas ini memberikan pengaruh. Ya, pengaruh-pengaruh keburukan. Itu yang disebut di Quran surah ke-12 Yusuf di ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Ya kan? Dan tidaklah aku dengan sifat kemanusiaannya, kata Nabi Yusuf, bukan kerasulan atau kenabiannya yang maksum, ya, menjadi suci atau baik. Jadi semua manusia itu akan punya potensi untuk berbuat salah. Kenapa? Karena ada bagian yang digoda oleh setan di dalam nafas. Di sini, ya. Di dalam nafas apa itu fujur? Dan ini nanti kalau dibiarkan setan memberikan pengaruh, ini akan mendorong nafas untuk bersikap yang salah. La ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dan tugas kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu supaya ini nggak muncul ke permukaan. Ya. Nah, karena ini responnya lewat nafas ke sini, maka sering diambil konsepsi sinekdok totem pro parte. Jadi ada pas pro toto, ya ada totem pro parte. Pas pro toto sebagian mewakili keseluruhan, totem pro parte keseluruhan mewakili sebagian. Ya, karena ini bagian dari nafas, ya, sehingga ketika ini diberikan respon, kan responnya dari sini nih pada akhirnya, ya kan? Ya, responnya ke sini, ini yang memberikan respon dari nafas ini. Maka seringkali diistilahkan responnya dari nafas, bukan dari fujurnya. Maka orang menyebutnya dengan nafsu itu dari nafas. Jelas ya? Ini karena nafsu amarahnya nih, nafsu amarahnya. Sebetulnya bukan dari nafsunya langsung, dari sini nih sumbernya. Karena takwa pun ada dalam nafas. Cuma karena keseringan responnya datang lewat sini, maka diambil istilah umumnya datang lewat nafsu, datang lewat nafsu. Jelas ya? Dan hebatnya, dahsyatnya, ini takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Malaikat yang mendorong takwa disebutkan 88 kali, ini yang mendorong kepada fujur disebutkan 88 kali. Jadi kalau takwanya lemah, ininya yang naik, yang fujurnya, maka semua bisikan-bisikan yang melemahkan fungsi tubuh kita, melemahkan fungsi kebaikan kita, menggeser kita dari yang baik kepada yang tidak baik. Baik itu sifatnya melemahkan yang baik, atau sekaligus mengalihkan dari yang baik kepada yang tidak baik, dari yang saleh kepada yang salah. Di situ pasti akan mendapati peran setan. Ya, termasuk apa yang kita bahas sekarang ini terkait dengan mentalitas. Ya. Kita bicara tentang kesehatan mental. Tadi mukadimah kedua ya. Sekarang mukadimah ketiga. Agak bersabar ya. Saya tidak ingin masuk kepada sesuatu langsung bahasan, tapi kita nggak tahu akarnya gitu. Jadi kita nggak bisa memperbaiki sampai kedalamannya. Ya, kalau elektronik itu rusak kan kita nggak bisa cuma hiasi luarnya supaya bagus kan. Tapi dalamnya harus sehat dulu gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang aspek mental atau mentalitas, ini pasti nggak ada hubungan langsung dengan fisik atau dengan akal. Ya, tapi ini pasti akan terkait erat dengan aspek terdalam dari nafasnya, dari sini. Ya, bukankah mental itu akan terkait dengan perilaku?
Ya, dia mentalnya lemah nih, sehingga dia nggak bisa berjuang. Ya, dia mentalnya lemah nih, sehingga nggak fight dalam pertandingan itu, ya, dan sebagainya. Ya, oh dia mentalnya nggak kuat nih, sehingga demam panggung dan sebagainya. Itu semua mentalitas yang menggerakkan tubuh kita untuk berekspresi, akal kita untuk mengikat dan mencerna. Semua hubungannya dengan ini. Ya, dan terkait dengan respon kehidupan kita. Nah, apapun situasinya. Jadi kita ini teman-teman sekalian, umat yang sudah teruji dari dulu dengan apapun. Sehingga dengan ujian itu kita tampil lebih tangguh. Kita sudah punya pengalaman di masa lalu. Kita punya hasanah yang sangat kaya bahkan dalam hadis tentang bagaimana Nabi mengarahkan kepada kita kalau terjadi begini, begini responnya. Ya, dan yang paling hebat itu semua arahan Nabi pada umumnya hampir 85% terkait dengan ini. Ya, pendayagunaan mentalitas dari tubuh kita yang paling dalam. Karena semua bagian tubuh kita ini butuh nutrisi. Kalau lemah, maka akan lemah menjalani fungsi kehidupan. Ya, karena itu Al-Quran merinci dengan sangat dahsyat sekali tentang nutrisi dari semua bagian tubuh ini sampai kita temukan bagian nutrisi mentalitas ini. Ya, saya ingin berikan cepat supaya tidak bolong-bolong ya. Jasmani misalnya secara fisikal, dia butuh nutrisi. Lalu turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua orang, semua manusia, ya silahkan engkau berpetualang di bumi, ya. Saya di Indonesia silahkan menyebar di sekian pulau, RT, RW, kecamatan, kabupaten dan sebagainya sampai engkau keluar, ada yang ke Sydney, ke Melbourne, ke New Zealand, ke Toronto dan sebagainya. Di antaranya apa? Memenuhi kebutuhan dasar bagi fisik yaitu untuk dapat makan. Kulu, silahkan mendebar di bumi, setidaknya memenuhi kebutuhan pokok untuk fisik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tapi dapatkan dengan cara yang legal, yang benar. Awas ya, ada legal di tempat setempat, jangan sampai melanggar hukum. Teman-teman di Australia, di New Zealand, ya, di Kanada dan yang terhubung siapapun dalam channel ini, ya, jangan sampai melanggar undang-undang setempat, apalagi melanggar ketentuan syariat. Ya, thayyiban, dari yang halal itu kemudian konsumsi yang baik-baik yang menyehatkan. Thayyib itu yang sehat, yang baik untuk tubuh. Ya, walaupun misalnya punya uang yang banyak tapi beli makanan yang tidak sehat, maka fisik bisa sakit. Cukup satu ayat ini menjadikan fisik kita sehat, tampil kuat. Ya jelas, cari dengan cara yang benar. Hasil pencarian itu kemudian ya dapatkan konsumsi yang menyehatkan dan menguatkan tubuh kita. Halalan thayyibah. Karena itu muncul larangan Allah pada makanan-makanan tertentu karena selain dianggap sesuatu yang kurang tepat, itu bisa berpotensi tidak menyehatkan bagi tubuh. Maka ada bagian-bagian makanan-makanan yang diharamkan. Ya, misalnya nanti ada di Al-Maidah di ayat ketiga dirinci dan dalil-dalil yang lainnya. Ya. Itu diantara kebutuhan fisik. Fisik gak makan, lemah. Nah, kalau mau cek silahkan, puasa bagus, tapi tiap hari puasa tanpa buka bermasalah. Ya, silahkan, nggak makan, nggak minum, lemah. Ya, fungsi kehidupan hilang. Ya, berkurang, bahkan hilang, bisa meninggal. Karena nggak ada support ke dalamnya. Ya, akal juga begitu, dia butuh makanan, butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Pengetahuan. Maka semua dasar aktivitas kita oleh Allah diminta supaya punya korelasi dengan akal, diminta nutrisinya berikan, dasarnya pengetahuan. Semua tindakan ekspresi kita, bahkan tauhid kita, itu oleh Allah diminta supaya pengetahuan dasarnya. Ya, misalnya Quran surah ke-47 ayat 19, perkara tauhid pun untuk mengenal Allah harus ada dasar ini supaya ada nutrisi bagi pengetahuan dan sehat cara kita bertauhid. Fa'adam, maka mesti punya ilmu, maka ketahuilah. Ketahui itu butuh tahu, tahu itu pengetahuan. Maka kata Allah, maka Anda harus punya pengetahuan annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan Allah itu sebagai Tuhan. Ya, jangan sampai nanti diberikan mie instan tiba-tiba hilang tauhidnya. Ya, diberikan sembako hilang tauhid, diberikan kata-kata angin surga, aku mencintaimu, hilang tauhidnya. Mesti ada dasar pengetahuan. Ya, dalam ibadah pun ada pengetahuan. Pengetahuan disebut dengan fikih. Salat ada ilmunya, zakat ada ilmunya, haji umrah ada ilmunya. Apalagi yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Makanya wahyu pertama turun pun itu pembuka pengetahuan. Ya, bagaimana mendapatkannya? Kata Al-Quran, Iqra, rajin baca. Ya, afala tatafakkarun, rajin berpikir, mencerna, meriset, menganalisis sesuatu. Afala yatadabbarun, ya, rajin kemudian kita mengevaluasi sesuatu, melihat, ya, kemudian terus berdiskusi, meluaskan pikiran. Ada afala tatadzakkarun, tadzakkur, tafakkur, tadabbur, qiraah, tilawah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca, analisis, pahami, amalkan, eksekusi dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau ini pun nggak disupport dengan konsepsi berpikir untuk mendapatkan pengetahuan, lemah juga kan. Sehari Anda nggak baca, sehari Anda nggak dapat support pengetahuan, lemah. Dan ini berpengaruh kepada tubuh.
Orang yang nggak pernah baca, nggak mau mendengar, nggak mau melihat sesuatu, nggak mau berkembang, ini pun nggak akan berkembang secara fisikal. Butuh nutrisi. Jadi Anda bayangkan, ini saja bagian luar butuh nutrisi, yang pengikat butuh nutrisi, apalagi yang ini. Dan ini yang akan sangat menentukan kekuatan fisik, juga ini keterikatan akal. Jadi kalau ini nggak kita support, ini lemah. Ya, mentalitas fisik dan akal itu akan lemah. Maka kita butuh kesehatan tubuh kita bagian dalam, yang memberikan sebuah support kepada jasmani dan aklani dari sudut mentalitas kehidupan kita. Kalau lemah ininya, maka lemah pula bagian akal dan fisiknya. Maka apa yang kita perlukan untuk menguatkan bagian dalam tubuh kita itu, sehingga apa yang kita istilahkan dan kita sebut sekarang dengan mentalitas, kesehatan mental, sehingga mentalnya sehat, jasmaninya kuat, mentalnya sehat, akalnya kuat, pada akhirnya akan bermuara ke sini juga, kesehatan mentalitas yang terkait dengan aspek takwanya. Yang jika ini kuat, bagian takwa ini, teman-teman sekalian, maka ini akan menekan kepada fujur, fungsi setannya akan menjadi melemah, dan fujur kembali akan menjadi katalis untuk takwa. Dari sini begitu takwanya kuat, dia akan memberikan dorongan secara cepat kepada akal, berikan respon kepada fisik untuk memberikan sebuah langkah-langkah tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka kondisi apapun yang dialami oleh manusia, sepanjang mentalitas takwanya ini sehat dan kuat, nggak akan berpengaruh di setiap situasi. Dan kita yang punya semua hal terkait dengan kebutuhan hidup, silahkan. Dalam keadaan suka kita punya konsepsi syukur untuk takwa, dalam keadaan duka pun kita punya konsepsi sabar untuk takwa. Jadi semua tantangan kehidupan itu nggak ada bedanya, teman-teman. Semua yang terkait dengan kehidupan itu kita sudah punya otomatis responnya. Jadi respon seketika gitu, apapun itu. Jadi semua kayaknya nggak ada bedanya. Tinggal kita bagaimana menjalaninya saja. Dan dahsyatnya, semua yang terjadi di masa lalu itu ada miniasi kehidupannya. Akan apa yang akan kita lalui sekarang di masa-masa kini. Dan nanti akan ke masa depan pun nggak akan jauh. Ya, walaupun keadaannya itu berubah karena respon kegiatan manusia, ya, tapi nilai-nilainya akan tetap seperti itu tertanam. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, semuanya akan seperti itu. Dan ini akan menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Makanya di dalam Al-Quran kita sering mendengarkan sekali ya berita-berita tentang bagaimana pengaruh takwa dalam kehidupan. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah akan diberikan solusi dalam setiap kesulitan hidup. Dalam setiap problem kehidupan Allah berikan solusi. Ya, itu umum loh, makhraja, nakirah bentuknya. Jadi mau terkait dengan keadaan kah, sakit tidak kah, di rumah tangga kah, gitu kan, di pekerjaan kah, semua sepanjang takwanya sehat, mentalitas ini spiritualnya bagus, ini selalu ada solusi. Apapun masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan terkait rezeki pun Allah berikan cara yang paling mudah. Ini ternyata kemudahan rezeki itu terkait erat korelasinya dengan ini, kesehatan mentalitas takwa. Ya, kurang bahagia, solusinya balik ke takwa. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cenderung lebih bahagia. Ya, pengetahuan pengen lebih meningkat ya sampai menguasai berbagai bidang, misalnya setidaknya 3 sampai 5 bidang. Sekarang manusia paling banyak 1 sampai 2 bidang. Orang dulu 3 sampai 5. Ya, ada yang hafal Quran, tahu hadis, tahu fikih, saat bersamaan dokter bedah ada. Ibnu Rusyd itu kan, ya, Ibnu Rusyd itu yang pengarang kitab Bidayatul Mujtahid itu dokter bedah, teman-teman. Ahli Quran, ahli fikih muqarin, orang-orang dulu tuh Masya Allah gitu. Ya, Al-Khawarizmi dengan Al-Jabarnya itu kan juga ahli Quran. Avicenna, Ibnu Sina itu kan ahli Quran juga gitu. Ahli Quran, paham Quran, tahu teori kedokteran dan sebagainya. Jadi bidangnya banyak. Ya, dan itu jelas. Sumbernya dari mana? Semua ini peningkatan takwa dulu. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pengetahuan kepada dirimu. Ini peningkatan takwa itu berkorelasi semua dengan capaian-capaian positif dalam kehidupan. Ya, sehingga didikan-didikan madrasah Rasulullah SAW itu, yang kurikulum dari pendidikan ini diteruskan ke zaman berikutnya, itu selalu memulai dengan peningkatan takwa. Nggak pernah langsung dengan kesini dulu, jasmani dulu, akalani dulu, enggak, semua dari sini dulu. Ini generator penggeraknya. Ini Anda mau dikasih casing yang bagus, ya misalnya mohon maaf ya, dikasih luarnya bagus dan sebagainya, tapi mesinnya masih 3315, kan fungsinya masih tetap begitu juga.
Saya nggak sebut merek ya, jadi persoalan itu. Ya, jadi kalau teman-teman mau tampilkan bagaimanapun, tapi dalamnya ini kotor, ya tetap begitu juga gitu. Ya, nggak akan berpengaruh, perilakunya pasti jelek juga. Ya, karena itulah saya ingin katakan bahwa apa yang ingin sekarang kita kuatkan supaya tangguh dalam setiap keadaan, sumbernya ada di sini. Ya, sumbernya di takwa. Nah, dari sini kalau kita sudah paham, sekarang pertanyaannya, bagaimana memberikan nutrisi terbaik kepada takwa itu supaya melahirkan ketangguhan mental yang memberikan dorongan kepada akal dan fisik untuk bersinergi dan merespon setiap keadaan. Ya, paham ya? Nah, kalau sudah paham, mari kita masuk ke intinya. Ini mukadimah yang keberapa tadi? 3 atau 4? 3 ya. Baik, sedikit bersabar ya. Sedikit bersabar kita supaya terukur gitu ya. Sudah paham betul baru kita masuk. Bismillah. Yuk kita mulai. Bagaimana memberikan nutrisi kepada takwa supaya melahirkan kekuatan mental. Nanti kita ambil contoh-contohnya termasuk dalam masa lockdown. Ya, seperti apa Nabi memberikan isyarat. Kemudian juga termasuk ada di kitab apa. Lalu bagaimana tergantung wilayah yang kita huni. Amalan apa yang bisa kita kerjakan. Taib. Bismillah. Saya langsung tuliskan cepat di sini takwa. Nah. Karena hubungan kita terkait dengan mentalitas, kesehatan mental, ya. Di sini saya turunkan responnya ke akal, kemudian ke fisik. Dari sini muncul baik itu sifat ataupun sikap. Ya, respon sifat dan sikap ini terkait dengan situasi atau kondisi yang kita alami. Nah, nih, ya kan? Ini poinnya. Puncaknya ke sini. Baik, teman-teman sekalian. Ya, saya mulai dari sini dulu ya. Saya mulai dari sini dulu. Mohon izin saya lambatkan sedikit karena sudah masuk ke inti bahasan. Tadi kita temukan bahwa semua inti kehidupan kita, ya, dalam merespon segala hal yang terkait dengan aspek yang kita lalui atau kita alami, semua sumber utamanya ada di sini. Ya, karena itulah saking pentingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengingatkan dalam event pekanan misalnya, ya, saya sebut event dalam tanda petik ya. Di sini ada ibadah yang langsung menghadirkan banyak orang gitu kan. Dalam setiap pekan ada ibadah pekanan disebut dengan Jumat. Bukankah dalam setiap Jumat salah satu pesan kuatnya? Pesan kuat itu dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis disebut dengan wasiat namanya. Wasiat itu pesan kuat ya. Bukan berarti harus dipahami orang mau meninggal kasih wasiat, tidak ke situ. Kenapa orang mau meninggal itu pesannya disebut wasiat? Karena lebih kuat, lebih mengikat dibandingkan saat dia dalam keadaan masih sehat. Ya, ibu kalau masih sehat, masih kuat, tuh kan, masih normal biasa, kasih pesan ke anak, nak sholat. Kadang-kadang kan respon anak, kadang muncul biasa kan, ya mah nanti, gitu kan. Tapi kalau sudah infusnya semakin kuat, oksigennya bertambah, nafas sudah mulai terengah-engah, Anda katakan nak nanti sholat ya, anak menjawabnya dengan menangis. Ya ma, mama, ya balik lagi sama kita. Ya, itu kuat sekali. Ya, sehingga respon yang diberikan pun menjadi lebih mengikat, ya kan? Nah, kenapa pesannya begitu kuat? Karena punya nilai di situ disebut dengan wasiat. Jadi semua istilah-istilah yang dimunculkan lewat kata wasiat itu artinya pesan yang kuat. Dan di Al-Quran banyak Allah memberikan kepada kita pesan yang kuat dengan bahasa wasiat. Ya, seperti Quran surah 31 ayat ke-14 misalnya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, gitu kan? Dan kami berikan pesan yang kuat pada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, salah satu wasiat yang disampaikan dalam Jumat itu kan wasiat takwa. Ya, menyampaikan Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat takwa. Artinya pesan yang kuat. Ya, kenapa Nabi memberikan pesan yang kuat sepekan sekali, bahkan hampir dalam setiap kesempatan ta'lim? Makanya ustadz-ustadz kan seringkali menyampaikan sebelum ta'limnya, ngajar, pengajian kan selalu mengatakan, ya, mengambil Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 102 untuk disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang beriman, kalau kalian yakin, iman kan yakin. Kalau kalian yakin tanpa ragu akan Allah pencipta kita, Allah memberikan petunjuk pada kita, fungsi hidup kita, gitu, maka coba tingkatkan takwa kepada Allah dengan cara yang benar. Nah, ini sebetulnya pesan yang sangat dalam, bukan formalitas diucapkan lantas selesai. Ya, kewajiban rukun Jumatnya atau bagian dalam ta'limnya tidak demikian. Betul, secara formalitas benar. Tapi kalau kita tidak tangkap ini dengan baik dan tidak kita implementasikan, maka nggak ada fungsi juga dalam kehidupan kita. Nah, apa rahasianya? Rahasianya teman-teman sekalian, ketika dikatakan ini bertakwa tingkatkan dengan cara yang benar, itu artinya Allah minta kita memberikan asupan, nutrisi yang terbaik untuk takwa kita. Nah, karena takwa ini
adanya tadi di dalam nafas, dan nafas ya itu asal mulanya adalah roh. Ya. Jadi yang masuk roh, setelah roh dalam tubuh kita menjadi nafas karena bercampur dengan fisik, ya, bercampur dengan fisik menjadi nafas. Lalu saat kembali dicabut itu nafas yang dicabutnya melalui maut. Ya, makanya bahasa Qur'annya kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul, rohnya yang pulang, tapi bahasa Qur'annya nafas. Ya karena saat datang dia murni masih roh, saat pulang roh itu sudah membawa bekal karena berinteraksi dalam fisik. Makanya namanya dirubah menjadi nafas. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin, bukan kullu rohin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, nanti yang datang maut maka pulang, nafas itu kembali kepada Allah. Jadi datangnya melalui roh, masih bersih, nggak ada apa-apa, pulangnya membawa bekal, terpengaruh oleh kehidupan, jadi bekal, jadi nafas. Ya, yang menarik itu nanti malakul maut, membawa maut. Ya, Quran surah 32 ya, As-Sajdah ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Malakul maut, orang yang akan diambil, nah itu mayit namanya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, mayit. Kalau sudah tercabut maka tubuhnya jadi mayit, pasti dia hilang. Itu di bahasa dia. Nah, sekarang kita masuk sini. Ini takwa ada di nafas, sumbernya dari asalnya roh. Nah, maka makanan yang terkait takwa ini, nutrisinya untuk penguat takwa semua terkait dengan roh. Ya, artinya kita harus bertanya kepada pemilik roh, bagaimana nutrisi yang terbaik untuk roh itu? Maka dijawab di Quran surah ke-17 ayat 85. Demi Allah saya katakan, saya nggak temukan semua korelasi terkait dengan informasi petunjuk kehidupan yang sangat terukur, sistematis, tersinergis di Al-Quran. Semua ayat-ayatnya Masya Allah itu ya, Masya Allah. Ya, dan itu kan firman Allah. Wa yas'alunaka 'anir roh. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang esensi roh. Ya, sampai ada yang pengen tahu, sampai ada yang meriset dan sebagainya. Qulir rohu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, urusan roh termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala yang terkait dengan kebutuhan roh pun Allah telah tetapkan. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit, ya. Maka dari berbagai hal terkait kebutuhan roh ini Allah turunkan kemudian kebutuhan-kebutuhannya, karena sumbernya yang tahu hanya Allah, maka Allah berikan kemudian informasi tentang kebutuhan roh ini. Semua informasi yang bersumber dari Allah disebut dengan firman, ya, wahyu. Wahyu atau juga ayat namanya. Ayat itu segala yang mendekatkan kita dengan Allah, tanda yang mendekatkan kita dengan Allah disebut ayat. Maka kita harus lihat di ayat-ayatnya, di firmannya, di wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya. Ya, karena itulah apa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya, berupa wahyu yang turun, semua disebut dengan ayat yang terkumpul dibacakan, yang kita dibacakan pada kita baca berulang-ulang tanpa henti, tanpa jenuh. Semua yang dibaca tanpa berulang, tanpa henti, tanpa jenuh, singkatnya disebut dengan Al-Quran namanya. Karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Ya, Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, demikian seterusnya. Ya. Maka kita tidak bisa temukan makanan roh, nutrisi roh yang bisa menaikkan takwa ini kecuali dalam Al-Quran. Ya, maka kita lacak di Al-Quran bagaimana kita bisa menemukan nutrisi takwa ini secara langsung yang terkait dengan aspek roh spiritual kita. Maka cari semua yang terkait dengan derivasi kata takwa. Mau kata takwanya langsung, mau kemudian turunannya, hybridanya misalnya, mutakin orangnya, taki orangnya, tatakun, yatakun, cari semua kumpulkan. Maka di situ Anda temukan nutrisi untuk roh. Yuk kita lihat turunan kata takwa pertama dalam Al-Quran. Nanti kita hubungkan ke sini ya. Ya, lihat teman-teman sekalian. Turunan kata pertama takwa dalam Al-Quran ada disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, lihat ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini sangat jauh dari apa yang kamu gambarkan, bersumber dari jauh apa yang kamu pikirkan. Ya kan? Tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan pernah menyoal karena engkau tak mampu untuk menyaingi menandinginya. Maka yakini, maka dia akan jadi petunjuk lil muttaqin bagi orang nih yang punya sifat takwa. Bagaimana untuk mendapatkan sifat takwa itu supaya menguat itu, takwanya supaya bagus itu? Karena muttaqin itu pemilik takwa yang kokoh. Kalau sudah jadi kata benda, noun, isim fa'il, ya, maka sifatnya sudah kokoh, kuat, pemilik yang kokoh. Beda antara amanu dengan mu'minun, itu lain. Ya ayyuhalladzina amanu, kesananya masih berusaha, ikhtiar lewat amal. Tapi kalau sudah mu'minun, itu ada jaminan.
Dan dia sudah mendapatkan jaminan itu lewat pekerjaan. Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, terjamin bahagia, sukses orang-orang yang punya iman kuat itu. Bagaimana imannya bisa kuat? Dia berlatih, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sampai mendapatkan jaminan surga Firdaus. Nah, muttaqin, teman-teman sekalian, ini orang yang sudah memang terjamin punya jiwa takwa yang kuat. Bagaimana menguatkan jiwa takwa itu? Nah, ini dia harus butuh nutrisi. Nutrisi apa yang didapatkan dari situ? Teruskan ayat 3-nya. Sampai jaminan ke ayat 5-nya. Ya, teruskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nih, dasar takwa itu satu. Ini dalam setiap situasi dan kondisi ya. Umum nih sifatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang yang terus menguatkan keyakinannya. Terus, ada sifat kontinuitas. Terus menguatkan keimanannya, yakin tanpa ragu kepada Allah. Ya, kalau sudah menemukan kata anita, a, nun, ya, ta, hamzah, nun, ya, ta, anita, di awal setiap kata kerja, maka maknanya Anda sudah lebih tahu di bahasa Inggris ya, itu present, continuous, and future. Ya, kini, terus berlangsung sampai kapanpun. Jadi orang-orang kalau ingin kuat takwanya untuk merespon semua hal terkait situasi dalam kehidupannya, ya apapun itu, maka yang pertama dasarnya kata Allah, di semua kondisi yang kita hadapi, terus kuatkan keyakinan kita. Dasarnya iman nih. Yakin tanpa ragu terhadap semua apa yang Allah tetapkan, walaupun tak nampak dalam pandangan kita. Kita sekarang tak mampu menyaksikan Allah langsung, tapi Allah berikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Yakini dengan kuat. Di petunjuk itu nanti ada bimbingan mengatasi semua tantangan dalam kehidupan. Tapi modalnya mesti yakin. Jadi kalau Anda nggak yakin, Anda nggak akan dapat. Ya, kalau Anda nggak yakin dengan apa yang Allah tetapkan nanti, ini percuma yang lain-lainnya muncul nih. Karena kalau dasar ini nggak ada. Ya, kalau kita nggak yakin, mentalnya nggak akan pernah kuat. Yakin nih, kalau Allah katakan begini, yakin dulu, yakin. Dengan keyakinan itu hikmah akan datang dan berhasil mengatasi tantangan. Ya. Nah, bagaimana melatih keyakinan supaya kuat? Diteruskan lewat amalan berikutnya, wa yuqimunas shalah. Amalan dasar utama salat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian ada yang terkait dengan harta, infak. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, menggali sejarah orang-orang dulu, bagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, ya. Kehidupan orang-orang di masa lalu. Dan dikuatkan lewat petunjuk Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, kemudian mengorelasikan kehidupan dunia itu dengan akhirat. Selalu ingat akhirat. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Ya. Kalau 5 pokok ini ada, teman-teman sekalian, ini salat, kemudian amalan harta infak, 2, interaksi dengan Al-Quran, 3, kemudian selalu lihat, belajar dari sejarah di masa lalu, kan? Kemudian setelah itu, ini mengorelasikan kehidupan sekarang kita dengan akhirat. Ini ada, maka iman akan kuat. Ya, begitu ini kuat teman-teman sekalian, itu ulaika ala hudam mir rabbihim. Yang pertama, Allah akan bimbing. Mereka itulah orang-orang yang akan berada di atas petunjuk Allah. Artinya Allah bimbing kehidupan mereka. Ini begini mengatasinya. Gini caranya, begini jalannya dan sebagainya. Wa ulaika humul muflihun, dalam setiap keadaan apapun mereka akan cenderung merasakan kebahagiaan dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas konsepsinya, sekarang mari kita turunkan cara mengeksekusinya. Saya minta izin 5-10 menit, lalu saya berhenti. Di sini baru kita akan berdiskusi kalau kiranya ada yang ingin didiskusikan. Ya, ya. Yuk teman-teman sekalian, kita gali. Ini konsepsi untuk penguatan mental, ya, dan tidak akan jauh dari ini. Tidak akan jauh dari ini. Ini yang baru, yang pokok ya. Belum nanti kalau ingin tambahan-tambahan, seperti mau ditambah dengan puasa misalnya, nanti ada puasa pun akan dibuka dengan iman, diakhiri dengan takwa. Gak percaya silakan. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sebelum siam kan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, pada akhirnya selalu takwa, takwa, takwa. Ya, apalagi misalnya umrah, haji, buka Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semua kembali ke sini. Ya, jadi semua yang terkait dengan bekal-bekal penguatan mentalitas dalam ruh kita itu semua sumbernya di takwa. Untuk menguatkan takwa itu amalannya ini. Amalannya ini. Ya. Oke, sekarang saya akan mulai dulu dari sini dulu lah, ya. Amalan pokok yang ini saja dulu. Satu ini saja. Yang lainnya kita
bahas kemudian, ya. Tapi nanti saya singgung sedikit-sedikit. Baru nanti saya munculkan ini dengan kitabnya. Teman-teman sekalian, untuk menguatkan iman itu, amalan pokok yang pertama disebutkan oleh Allah itu salat. Salat. Nanti kalau ada waktu, teman-teman masuk ya ke Adiyat Official itu di channel YouTube. Nanti itu ada kajian tentang salat yang secara khusus kami gali dengan 3 pendekatan. Jadi dari tata cara salat, bacaan apa yang dibaca saat salat, dan hikmah. Ya, hikmah. Jadi ini apa makna atau esensi dari bacaan dan gerakan itu? Karena semua ada artinya, ada maknanya. Baik penamaan salatnya, apalagi gerakannya dan bacaannya. Ini apa hubungannya dengan kehidupan? Itu kita jelaskan. Nah, di antara itu yang kita uraikan, ada yang sangat menarik teman-teman sekalian. Salat itu kenapa menjadi bagian yang sangat pokok, ya, yang akan menentukan kekuatan iman dan mentalitas kita dan terkait erat dengan kehidupan kita? Karena ini ibadah yang secara langsung menyambungkan kita, mengorelasikan kita, mengonlinekan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah, dengan Khalik. Satu-satunya ibadah yang menyambungkan secara langsung, ya, seluruh bagian tubuh kita, baik itu jasmaninya, rohaninya, atau aklaninya, terhubung langsung kepada Allah, itu ibadah ini. Karena itu disebut dengan sholat. Ya. Walaupun secara bahasa bermakna doa, tapi kata ini ada korelasi, ada kaitan juga dengan kata silah. Ya, dari kata wasala yasilu silatan. Ya, kemudian nanti menurunkan kata sholat. Sesuatu yang terhubung. Sesuatu yang terhubung, tersambung dengan erat. Terhubung, tersambung dengan erat. Silaturahim, kasih sayang, perhatian yang tersambung secara kuat, yang sulit dilepaskan. Silah. Ya, hal yang menghubungkan kita dengan Allah sehingga terhubung kuat, tak terpisahkan. Tersambungkan dalam setiap situasi, kondisi dalam kehidupan. Disebut dengan sholat. Karena itu sholat, kenapa disebut dengan sholat? Karena dengan mengerjakan sholat, itu mampu menghubungkan kita dengan Allah, sehingga dengan hubungan yang kuat itu, terjaga kita dengan bimbingan-bimbingan Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Ya, karena itu kenapa doa juga disebut dengan sholat, atau sholat disebut juga dengan doa? Karena dengan berdoa itu langsung menghubungkan kita dengan Allah. Dan semua isi sholat itu doa semuanya. Ya, yang menjadikan kita terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kata Allah, kalau orang itu sholatnya benar, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Kalau orang sholatnya benar, fa idza qadaytumus sholata, maka jika engkau telah menuntaskan sholat, selesai sholatnya, fadhkurullaha, maka engkau akan langsung teringat. Ya, berzikir, zikir itu ingat, tersambung. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, wa ala junubikum. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka engkau otomatis akan tersambung, teringat. Berzikirlah. Berzikir itu hubungkanlah, terhubung. Ya, dengan Allah terhubung. Ya, maksudnya dibimbing oleh Allah. Ingat, karena ingat kepada Allah, terbimbing kita, terhubung. Ya, qiyaman dalam aktivitas berdiri, mau jalan, nggak mungkin keluar dari surau kita tertukar sendal. Mustahil. Ya, karena kita dibimbing oleh Allah, ingat sama Allah ini. Ini yang harus kita lakukan di pekerjaan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan kita berbaring, semua situasi kondisi dibimbing oleh Allah. Ya, termasuk dalam kondisi apapun yang kita hadapi, tenangkah, lockdown atau apapun, itu ada bimbingan-bimbingan Allah. Minimal akan memberikan ketenangan kepada jiwa. Setelah tenang, begini cara mengatasinya, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Karena itulah teman-teman sekalian, semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi itu memberikan bimbingan sholat dalam kehidupan untuk mengentaskan semua persoalan kehidupan kita. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Anda akan temukan di Al-Quran informasi bagaimana para nabi dan rasul itu menunaikan sholat. Ya, Nabi misalnya Musa alaihissalam sholat. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, kata Allah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang hak. Ya, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Kata Nabi Musa, wa aqimis shalah. Tunaikan salat li dzikri, untuk zikir. Kan nyambung kan? Untuk zikir, ingat kepada aku. Baik ya? Jadi kata Allah, salat itu bisa berfungsi zikir. Ya, nanti kita bahas nih. Salat bisa berfungsi zikir. Pertamanya, menghubungkan, menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hubungan dengan kesehatan mental? Mental itu kan butuh ketenangan, kenyamanan. Nah, zikir ini kalau dilakukan dengan benar, memberikan dampak kepada mental, kepada jiwa kita untuk cenderung lebih tenang. Ya, dari mana taunya? Quran surah ke-13 Ar-Ra'd di ayat ke-28.
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hubungan baik kita dengan Allah, terhubung dengan Allah, tatma'innul qulub, akan berdampak pada ketenangan hati. Jadi fungsi ibadah meningkatkan takwa itu yang diberikan pertama kali bukan apa yang kita butuhkan dulu. Ya, dari kebutuhan materi kah misalnya? Ya, kebutuhan kedudukan kah, harta benda, pengetahuan, belum itu dulu. Diberikannya ketenangan jiwa dulu. Karena percuma harta melimpah jiwanya nggak tenang, kedudukan tinggi jiwanya nggak tenang, kontraproduktif dengan sikap dan sifat nantinya. Ya. Karena itu kata Allah, pentingnya Anda meningkatkan zikir itu supaya hatinya tenang. Dan zikir yang paling utama itu yang menghubungkan tiga hal sekaligus antara jasmani, aklani dengan rohani itu salat. Ya. Nabi Isa salat, Quran surah Maryam surah 19 ayat 31 sampai 33. Ya, Nabi Ismail salat, bahkan meminta keluarganya untuk salat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria saat ingin minta keturunan itu lewat salat. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Jadi ini yang paling pokok teman-teman sekalian. Jadi kalau sholatnya bagus, nanti akan berpengaruh kepada sikap yang positif. Hatinya tenang, dari ketenangan ini muncullah sikap yang positif. Sikap positif inilah yang selalu mengarahkan kita kepada jalan-jalan solusi yang baik. Ya, solusi yang baik. Nah, baik ini jika terlepas dari dua kondisi. Ya, disebut baik, soleh, kalau terlepas dari dua kondisi. Apa itu? Ya, yang pertama, terlepas dari kungkungan syahwat. Ya. Yang kedua, terlepas dari tindakan-tindakan yang kontradiktif ya dengan keadaan takwa kita. Tadi yang bersumber dari fujur, yang diingkari langsung oleh takwa. Sesuatu yang diingkari oleh takwa langsung disebut dengan mungkar namanya. Yang bersumber lewat syahwat disebut fakhsya namanya. Ya, fakhsya atau fahisyah. Ya, kalau kita kerjakan sholat dengan baik, ketenangan hati ini muncul, nanti akan didorong keadaan diri kita itu untuk bersikap yang positif, terjauh dari dorongan syahwat atau hal-hal yang diingkari oleh takwa kita, perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi kalau syahwat itu mohon maaf sekali. Ya, segala yang terkait dengan pornografi, porno aksi, LGBT, macam-macam itu sumbernya dari syahwat nih. Ya, kalau mungkar itu seperti mencuri, korupsi, menipu, ya, membegal dan sebagainya itu mungkar tuh. Ya, termasuk hoax itu mungkar. Nah, kalau kita benar sholatnya, keadaan hati tenang, dibimbing supaya meninggalkan perbuatan ini. Nanti semua solusinya, respon kita ke semua positif, ya. Semua kondisi itu positif. Situasi apapun, responnya positif. Karena itulah ketika kita kerjakan sholatnya benar, ya menggabungkan tiga hal ini, memahami apa yang dibacakan, kan? Mengerti apa yang dilakukan. Setelah kita paham, mengerti yang diucapkan, dipahami, diresapi, lalu kita lakukan isinya, itu bahasa Arabnya disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Perintahnya, kata perintah kalau dirubah ini menjadi bentuk perintah jadi utslu namanya. Utslu itu baca, pahami, amalkan. Sekarang lihat Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Bagaimana Allah mengorelasikan kata utslu tilawah dengan sholat dan dampaknya pada kehidupan kita. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Kemudian zikir. Wala zikrullahi akbar. Semua ketemu. Kata Allah sebelum kau tunaikan sholat, kalau ada kesulitan, ada apapun, ada masalah dalam kehidupan, ayo siap-siap sholat. Tapi jangan sholat yang biasa. Maksudnya apa? Jangan sekedar takbir, baca, kemudian tutup, selesai. Walaupun secara rukun itu terpenuhi, tapi secara makna hikmah nggak dapat. Kata Allah, pelajari bacaan sholat dulu, mengerti maknanya, pahami dengan baik. Kok bisa ada seseorang dari cuma berdiri aja diajarkan oleh Nabi tegak, itu bisa kemudian mohon maaf sekali hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian hijrah ke Madinah pada saat itu ke Yathrib jadi Madinah dengan prinsip baru berdiri dalam sholat diajarkan oleh Nabi, itu bisa mengembalikan kembali dengan izin Allah hartanya. Ya, orang-orang bisa jadi tegak, jadi hebat, jadi kuat dari 40 orang menjadi 12.000, kemudian mensebuah dunia pada umumnya dari sholat awalnya. Silahkan cek, Allah nggak menurunkan pertama kali zakat, puasa, haji, umrah untuk berislam. Ya, selama kurang lebih 12 tahun pertama itu dilatihnya dengan sholat. Sholat.
Ya, walaupun dari dasar, kemudian 5 waktu setelah itu, setelah peristiwa Isra Mi'raj, ya, sebelumnya kan yang pokok mengikuti Hanafiyatul Khamsah, kenabian Ibrahim. Setelah itu turun Isra Mi'raj, perintah salat 5 waktu, pertama kali ajaran dalam Islam, salat. Setelah itu apa yang terjadi? Cek oleh Anda, apakah orang-orang yang dilatih oleh Nabi pernah berbuat fahsyah? Pernah berbuat mungkar? Tidak. Ya, mereka cenderung salah atau soleh? Cenderung saleh. Apakah mereka sukses atau tidak? Semua yang berpijak dimanapun sukses, apapun profesinya, passionnya apapun. Ada yang diplomat, birokrat, ada yang pengusaha, pedagang, macam-macam. Semua sukses, semua menginjak dimanapun. Ya, itu Amr bin As, teman-teman melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam, ya, ke Damaskus sampai ke Syria. Itu semua yang dipijak sukses semua. Singgah sahabat di satu titik berhasil. Ya, di Nusantara, di Baros, di mana, macam-macam berhasil semua profesinya. Dan dahsyat gitu. Ya, itu dari satu amalan yang memahami semua intinya. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kemudian ke zikir. Teman-teman sekalian. Ya, ini dampaknya. Nah, apa kaitannya dengan masa pandemi? Itu Nabi jauh-jauh hari sudah menyampaikan, mengingatkan untuk menguatkan sisi ketahanan mentalitas, roh, spirit, meningkatkan ibadah. Ya, karena Nabi memberikan isyarat jauh-jauh hari dari hadis-hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kitabnya, bukunya coba buka misalnya, nanti selain Ibnu Katsir juga ada nanti yang menulis, atau Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyampaikan informasi tentang wabah. Tapi saya pernah riset, ada yang paling menarik juga di antara sekian banyak referensi, namanya Al-Fathur Rabbani. Al-Fathur Rabbani, Al-Fathur Rabbani, bisa di googling juga di internet, teman-teman bisa dapatkan. Fi tertib Musnad Ahmad Asy-Syaibani. Musnad Ahmad Asy-Syaibani. Ya. Di Al-Fathur Rabbani, nama kitab fi tartibil Musnad Imam Ahmad Asy-Syaibani. Ini ada satu bagian, teman-teman sekalian, yang diberi nama dengan Kitabul Waba. Ya. Ya, kitab pembahasan tentang wabah. Ya, kalau sudah jadi pandemi, kan nanti teman-teman lebih tahu ya, ada di lokal, nanti ada epidemi meluas di lokal, ada pandemi meluas lebih luas lagi. Ya, dikumpulkan oleh beliau isyarat-isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang saya katakan, nggak ditemukan dalam Islam segala situasi kecuali ada solusinya. Kecuali ada solusinya. Dikumpulkan tentang isyarat-isyarat Nabi dalam kondisi terkait dengan wabah. Ada situasi pandemi dan seterusnya. Apa kata Nabi? Jelas sekali kalau teman-teman turunkan, ya, dan ini sangat viral kan, kisahnya kita dengar. Kalau terjadi situasi seperti ini, maka yang ada terimbas di daerah itu, siapapun orang yang kena jangan keluar dari wilayah itu. Orang-orang yang di luar jangan masuk ke situ. Nggak ada orang masuk ke situ, nggak ada orang keluar dari situ, ya, di tempat itu. Ini kan sangat ilmiah kan? Ya, ini bimbingan dasar secara teknis. Tapi jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Nabi pun menyampaikan dalam situasi ini, rahmatun lil mu'minin. Ya, rahmatun lil mu'minin. Orang-orang yang, sekali lagi, mukminin, yang yakin dengan kuat, kan? Memegang teguh imannya, rahmat. Jadi bagi orang beriman itu semua situasi itu rahmat, teman-teman sekalian. Rahmat. Jadi kalau kita menatap semua keadaan itu justru melemahkan keadaan diri kita, maka pernyataan terbaliknya ada yang lemah di iman kita. Ada yang lemah di sini. Ya, ini yang menjadikan mentalitas itu menjadi lemah juga. Ya, kan di antara turunan iman itu ini. Dan di antara puncaknya apa? Bila akhiratihum yuqinun, kan? Semua kita akan berpulang. Ya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bagian-bagian tertentu dalam episode kehidupan kita itu Allah mengingatkan, "Hei, ini loh, saya ingatkan kepada Anda. Setiap waktu Anda temukan yang meninggal, besok mungkin Anda pulang. Bakal Anda apa?" Yang lebih berbahaya itu jika imunitas iman kita lemah sehingga bekalnya tidak maksimal, sehingga saat pulang kepada Allah jadi bencana. Ini virus yang lebih bahaya, virus yang merusak iman, bukan sekedar melemahkan imun dari jasmani kita, tapi melemahkan imun rohani kita. Pulang juga ke akhirat nih, bekalnya apa? Apa harus dimunculkan pandemi sampai Anda mau sholat dengan baik? Sampai Anda mau baca Al-Quran? Sampai Anda mau berinfak, berzakat, sampai Anda mau berinteraksi dengan Quran. Sekarang kalau sudah dihadirkan itu semua, belum ingat juga, terus dengan cara apa lagi Allah ingatkan kita? Dulu belum banyak berdoa, sekarang rajin tahajud. Bagi orang beriman itu semua situasi dipandang dengan jiwa takwanya. Jadi orang takwa itu cara pandangnya beda. Dia bukan melihat, oh ini nih tantangan, ini hambatan, ini nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Tidak, orang takwa itu kata Allah solutif.
Anda dikasih situasi begini, kalau mental kita kuat, apa yang kita kerjakan di masa ini? Sekarang yang tangkap itu orang-orang yang justru belajar dari Saripati Quran. Karena itu ada kalanya kita memang mesti membentangkan, walaupun hanya sebesar lipatan sajadah itu, tapi puncaknya itu bisa menggenggam dunia. Betapa banyak pekerjaan besar dan solusi-solusi yang besar dari persoalan yang kompleks diselesaikan hanya dengan satu sujud saja. Nah, jadi saya pikir ada saatnya kita kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, tubu ilallah. Kembali bertobat, kembali kepada Allah. Kalau di surat Az-Zariyat itu kan Allah minta balik lagi, balik lagi, balik lagi, ya. Itulah teman-teman sekalian. Ya, sebetulnya apa yang ingin kita bahas mentalitas ini? Goalnya apa sih? Dunia apa akhirat? Kalau Anda cuma cari dunia, percuma kita ngobrol sekarang, diskusi, ta'lim. Dari mulai subuh sampai sekarang di Indonesia, hampir 1,5 jam. Anda cuma nyari dunia, lantas apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Kalau Anda cuma mau cari dunia, yang belum beriman pun dapat dunia juga. Tanpa iman mereka kejar dunia juga. Lu apa yang memengaruhi iman Anda itu perannya apa? Apa peran iman kita dalam kehidupan kita? Karena itu saya ingin goalnya pembahasan kita ini itu lebih kepada kepentingan akhirat kita. Dan ingat satu saat kita akan pulang gitu. Jadi melihat perspektif kita terhadap pandemi ini, kita harus melihat dengan lebih jernih. Ya, oh ini barangkali cara Allah menyatukan kita, mengingatkan kita, sehingga dengan itu lebih banyak bersyukur. Kita punya sabar. Tapi kan sabar itu mesti muncul lewat ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak nampak semua itu. Sikap-sikap itu nggak ada. Dan kalau nggak ada sikap itu, pahala nggak akan datang. Ya, nggak akan muncul. Maka itu kata Nabi SAW, jauh-jauh hari rahmatul lil mu'minin. Sungguh wabah itu bagi orang beriman ada kalanya menjadi rahmat. Ya, jika mereka mampu melihat itu sebagai potensi yang meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hanya orang-orang yang lemah iman menjadikan situasi yang Allah kirimkan kepada kita itu dengan cara pandang yang negatif. Ya, karena itu teman-teman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga demikian. Mohon doakan saya supaya istiqamah ya dalam jalan kebaikan. Jadi kalau saya mau katakan dari awal bagaimana menguatkan mental, saya bisa katakan kepada Anda, tingkatkan takwa, selesai bahasan kita. Bagaimana tingkatkan takwa, cukup Anda kerjakan sholat, Quran dan sebagainya. Tapi kan kita nggak dapat ini semua. Ya, sekarang bukankah dengan baca Al-Quran hati menjadi tenang? Alih-alih Anda bikin status di Facebook, di Instagram, mengeluhkan situasi Anda, nggak ada solusinya. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran, tenang. Karena itu Quran disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Kan berdoa, doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 203, ayat 205. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berdoa itu zikir. Ya, kemudian kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masyaallah, itu kalimat thayyibah zikir. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Jika engkau telah selesai salat, fadhkurullah, engkau berzikir kepada Allah. Itu zikir. Ya, dan puncaknya apa? Puncaknya salat, karena salat menggabungkan antara bacaan Quran, kalimat thayyibah, doa, semua ada di situ. Ya, karena itu untuk meningkatkan mentalitas kita, ayo malam-malam salat berjamaah bersama keluarga untuk latihan, berlatih. Karena Nabi pun pernah melatih. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bangun malam di Abu Daud nomor hadis 1367. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu salat di belakang Nabi pada kesempatan salat malam. Ya, sehingga ulama mengatakan boleh malam tahajud berjamaah misalnya untuk latihan di keluarga. Setelah itu berevaluasi diri. Quran surah 51 ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak berevaluasi, istighfar sama-sama, saling mengerti satu dengan yang lain supaya kita kuat di keluarga itu. Kuat. Jadi kalau kita tinggi-tinggian satu dengan yang lainnya nggak akan ada solusi. Tapi mereka mengevaluasi diri, kata Allah. Itu potret miniatur ahli surga, ahli taman surga yang berkehidupan di bumi. Itu Saripati Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Jadi ada potret miniasi ahli surga, ahli taman surga yang hidup di bumi. Sering bangun malam, kemudian menjelang subuh evaluasi, hidup dengan tenang, hartanya pun dikelola secara positif, bisa untuk dirinya, bisa untuk berbagi dan sebagainya. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maafkan saya. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Jika ada yang kurang dari penyampaian saya, itu dari kekurangan diri saya, tinggalkan apa yang saya sampaikan, ambil pendapat ustaz-ustaz lain yang lebih baik. Jika ada manfaat dari Allah dan Rasulnya yang berikan kepada kita petunjuk kebaikan, segera ambil untuk kita lakukan bersama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una.